Kalau mereka orang-orang yang bukan pribumi Indonesia menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Klan Ba'alawi keturunan imigran Yaman dan para pendukungnya saat ini sedang sangat kalut. Mereka kebingungan bagaimana mencari cara menyelamatkan nasab dan reputasi mereka sebagai keturunan Rasulullah seperti pengakuan mereka. Tuntutan berbagai kalangan untuk membuktikan bahwa mereka adalah benar-benar keturunan Rasulullah semakin kesini tak berkurang bahkan semakin meningkat. Setelah dari kalangan Habib Ba'alawi dan Robito Alawiyah, seakan enggan menanggapi tuntutan umat, apalagi untuk melakukan tindakan sesuai yang dituntut umat yaitu tes DNA. Seperti kita tahu saat ini, masalah nasab Ba'alawi bukan hanya menjadi masalah antara Kiai Imaduddin dan klan Ba'alawi, tetapi sudah menjadi permasalahan umat Islam Indonesia. Jadi walaupun diadakan diskusi atau debat berulang kali saat ini tak akan menyelesaikan masalah, malah akan memperpanjang dan memperlebar masalah yang ada. Seperti saat ini yang sedang viral, dengan pernyataan Rumail Abbas yang awalnya hanya membahas nasab Ba'alawi, akhirnya melebar kemana-mana dan menimbulkan masalah baru yang semakin memperkeruh situasi. Jika Ba'alawi masih terus berkelit dengan berbagai alasan, maka masalah ini akan semakin membesar dan dampaknya kepada umat dan bangsa Indonesia akan semakin mengkhawatirkan. Seperti yang terjadi akhir-akhir ini dengan banyaknya persekusi dan tindakan-tindakan yang tak bisa dibenarkan dari oknum-oknum Habib, Muhyiddin dan orang-orang yang mendukungnya. Dalam kesempatan ini, admin tertarik dengan video dari Bang Tengku Iqbal Johar yang membahas bagaimana sepak terjang klan Ba'alawi di Nusantara dan statementnya yang membuat banyak kalangan Habib kalang kabut. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Pejuang-pejuang, apa mau diperjuangkan? Cunabi, nyari makan. Orang yang tiap hari ngaku-ngaku sebagai cucu orang hebat, pertanda dia tidak punya kelebihan apa-apa. Tiap hari cuman bawa-bawa nasab, pertanda dia nggak pede dengan dirinya sendiri. Oke kalau baik. Ini bangsat. Bangsat kok bawa-bawa nasab yang suci. Bangsat kok bawa-bawa nasab yang mulia. Gaya kalian, gaya PKI. Ya, gaya PKI, merubah merek produk orang, merubah sejarah. Itulah gaya PKI, persekusi orang lemah, memprovokasi rakyat untuk kebangkitan rakyat. Itu cara PKI. Bagaimana PKI dulu menghasut masyarakat pribumi untuk membenci kepada petinggi-petinggi militer, kepada negara. Itu kan ingin menguasai, memperebutkan kedudukan Bung Karno yang sudah mulai sakit-sakitan. Ya, iya, nggak usah kalian teriak-teriak. Indonesia apa pernah dijajah oleh Arab? Indonesia apa pernah dijajah oleh Belanda? Apa pernah Indonesia dijajah oleh Yaman? Nggak pernah, jangan sampai. Yang kita lakukan hari ini jangan sampai Indonesia dijajah oleh Arab. Jangan sampai Indonesia dijajah oleh Yaman. Kan begitu, kalau kalian bertanya begitu. Sementara hari ini yang kita perangi bukan Yamannya, bukan Arabnya. Tapi orang-orang yang sok ngarap. Kan banyak yang buat-buat video dari kalangan gerombolan ini. Apa pernah Indonesia dijajah oleh Arab? Apa pernah Indonesia dijajah oleh Yaman? Enggak pernah jawabannya. Tapi berkolaborasi. Menir Usman dengan Belanda itu bagian daripada pengkhianatan. Kenapa gampang sekali berkhianat?
Karena nggak merasa bahwa ini adalah tanah airnya. Bukan punya emaknya, bukan punya bapaknya. Cuman dia datang, nengkreng, makan, berak di sini. Yang nggak merasa punya dialah. Siapa yang berkuasa, ke situ mereka condong. Itu cara mereka. Jadi hati-hati mengatasnamakan agama untuk mengajak orang membenci sesama, untuk membenci orang-orang yang di luar mereka, memprovokasi dalam hal politik, agama, budaya, ekonomi, bahkan sejarah. Semua mereka hegemoni, semua mereka ingin monopoli. Jangan kita biarkan. Kita punya sejarah kita. Jangan sampai orang-orang yang datang belakangan untuk menciptakan sejarah. Apa yang mau mereka ajarkan ke kita? Pengkhianat kepada Belanda aja harus diakui sebagai pejuang. Oh, saya tidak rela. Bedangka, Menir Usman, kata senahagranya. Terima kasih Menir Usman. Anda adalah satu-satunya sekutu yang paling baik yang pernah ada. Saya beberapa tahun yang lalu pernah mengatakan, ada banyak sekali kitab-kitab karangan senahagranya beredar di negeri kita. Kalian malah mengolok-olokkan saya. Coba lihat, channel-channel dari Tanah Jawa mulai membongkar karya-karya daripada Menir Usman sebagai koleganya senahagranya. Belum lagi yang di Aceh. Makanya jangan heran hari ini antara Masjid A musuhan dengan Masjid B. Ustadz A musuhan dengan Ustadz B. Itu adalah karya-karya daripada The Fede et Impera. Mereka menuliskan dalam bahasa Arab. Yang kalau orang Indonesia lihat dalam bahasa Arab, semuanya Al-Quran. Maka lawan saudaraku. Saya aja yang hidup di tengah-tengah gerombolan mereka, di Aceh ini basis terbesar mereka. Nampang kemana-mana di sini. Rekrut di mana-mana di sini. Saya nggak peduli. Saya mau lihat siapa yang berani. Mainkan. Sudah lama cucu-cucu pengkhianat bermain di negeri kita. Merubah semua sejarah seolah-olah leluhurnya adalah orang-orang yang mulia dan berjuang kepada negara. Sementara keturunan-keturunan orang-orang yang pejuang itu dinistakan oleh mereka. Diputar balikkan fakta. Nah, itulah kita perlu catatan sejarah. Alhamdulillah, leluhur kami menyimpan semua. Siapa yang bandit, siapa yang anak muda, disimpan. Nggak usah jauh-jauh, coba lihat. Ketika Kiai Imad mulai berbicara dengan tesis ilmiahnya, mau persekusi kagak berani, membuat provokasi-provokasi di media. Bukan satu orang yang angkat bicara. Banyak orang yang angkat bicara yang mendukung mereka dengan narasi-narasi liar. Menuduh Kiai Imad sebagai provokator. Menuduh Kiai Imad sebagai orang yang merusak tatanan yang sudah ada. Menuduh Kiai Imad melawan ulama-ulama yang terdahulu. Memframing segala macam supaya karakter Kiai Imad itu hilang. Ketika mereka mengucap nama Kiai Imad sendiri pun tidak berani mereka, tidak mau mereka pasangkan gelar kiainya. Makanya saya sebut si Bahar, si Rizik, siapa yang mau marah? Itu saya pakai cara mereka. Makanya harus kita bela, saudara. Kalian yang sadar akan sejarah bangsa ini, kalian yang cinta terhadap bangsa ini, nggak usah cucurut, cucunguk. Kagak ada itu. Ya, kagak ada. Keaslian nasab seseorang tidak ditentukan oleh sebuah lembaga, tapi ditentukan oleh darah. Karena saya sangat muak melihat orang-orang yang sok-sokan mengaku sebagai cucu Nabi, ketika ada orang lain yang mungkin tidak diakui oleh Rabithah Alawiyah, kalian gamparin, kalian persekusi, kalian hinakan, kalian permalukan di depan umum. Itu bukan cara-cara orang Islam. Itu bukan cara-cara cucu Nabi. Nah itu. Sementara kalau kalian tidak diakui sebagai cucu Nabi, ya kalian persekusi, kalian polisikan saya. Maka tunggu permainan ini semakin indah. Apalagi nanti
di momen 2024. Enggak saya kasih tempat kalian. Enggak saya kasih tempat kalian. Camkan itu baik-baik. Siapapun yang kalian dukung nggak akan menang. Siapapun yang kalian dukung, wahai FPI, wahai Mufti Petamburan, wahai Bahar, tidak akan menang. Nanti saya akan buat cerita di luar dugaan. Di Aceh kalian menang. Itu rencana saya. Di Aceh orang yang kalian dukung menang, tapi seluruh wilayah lain tidak akan menang. Saya bukan mubahalah ya. Di Aceh, orang yang kalian dukung akan menang. Mari kita lihat, mau sehebat apapun kalian berusaha, mau kemanapun kalian menjilat lawatan ketemu kiai ini, ketemu kiai itu, ketemu mbah ini, ketemu mbah itu, ziarah makam ini, ziarah makam itu, enggak. Dan makam-makam yang kalian sakralkan sementara di dalam kosong, gua bongkar nanti. Biar nggak dapat cuan lagi kalian. Nah, ingat itu. Main-main kau ya sama cucu Nabi. Ada 3 makam kosong yang sudah terdeteksi. Belum lagi yang Belanda di dalamnya. Makanya belajar agama nggak cuma teriak-teriak sana, teriak sini. Belajar duduk kaji sesekali. Biar tahu yang sifatnya batin. Tunggu, TIJ tidak dendam, tapi akan mendidik kalian, akan menunjukkan ke muka kalian, kalian bukan siapa-siapa selain sampah di negeri ini. Ingat itu, ingat baik-baik. Ya, saya main sendiri. Hari ini terkumpul sudah kelicikan kalian semua. Tunggu saatnya saya beberkan. Mubahalah kalian, kenapa saya berani tantang? Karena saya tahu, nggak ada apa-apa. Hanya selain daripada sabotase dan menggunakan ilmu cocoklogi. Satu persatu kukuliti kalian. Nah, kalau ini ancaman, laporkan. Nah, lihat. Nanti siapa yang PKI, siapa yang Yahudi, seperti kata kalian, siapa yang pembenci ulama, siapa yang pembenci habaib, pembenci maksudnya di sini pembenci cucu Nabi. Ya, makam-makam sayyid kalian bangun bangunan, ruko buat dagang obat. Makam yang bukan Ba'alawi kalian klaim Ba'alawi. Pejuang-pejuang Islam kalian klaim sebagai buyut moyang kalian. Tunggu. Nanti kulepaskan semua bendera-bendera kalian. Umbul-umbul yang ada gambar si Bongsor. Gue lepaskan semua nanti. Gue lepaskan. Alwi. Tunggu. Yang heran gue gini teman-teman. Cucu tokoh-tokoh dari Sayyid, salah satunya ada di Aceh, dipalsukan nama mereka. Cucu aslinya dipalsukan. Cucu aslinya dinafikan oleh mereka. Sementara mereka jauh-jauh datang dari Jakarta ngaku sebagai cucunya. Parah nggak? Belum lagi yang di Jakarta. Belum lagi yang di Pulau Jawa. Waktu kecil kalian tahu namanya Sayyid ini, farmnya lain. Tiba-tiba udah lain farmnya. Dibalut sama mereka. Seolah-olah yang mensyiarkan Islam di Nusantara moyang mereka, moyang palenya. Sebelum moyang mereka masuk ke Indonesia, moyang-moyang kita sudah kenal Islam. Yang dibawa dari Persia, yang dibawa dari Irak, yang dibawa dari Maroko. Ya moyang-moyang mereka ya kayak Uthman. Gua tanya mereka sama kalian, di antara orang-orang yang hari ini dari kalangan mereka diklaim sebagai pahlawan, ada nggak yang turun perang? Hah? Ya seperti mereka gayanya.
Itu tadi sedikit pernyataan Tengku Iqbal Johar yang lebih dikenal dengan TIJ, yang membongkar sepak terjang Habib di Nusantara dan apa yang akan dilakukan TIJ di tahun 2024 terhadap para keturunan imigran Yaman. Mungkin ada benarnya apa yang disampaikan oleh Bang TIJ, meskipun dengan gaya bicaranya yang ceplas-ceplos, tetapi kalau kita amati memang sesuai dengan apa yang terjadi hari ini. Semoga video ini ada manfaatnya. Salam akal waras. Terima kasih sudah menonton video hingga akhir. Kritik dan saran bisa di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.